Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ودعوته إلى يوم الدين أما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita sareng-sareng memuji bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini, pada malam Kamis. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk menambah ilmu, dan semoga Allah juga menambahkan kepada kita nikmat-nikmat dan keberkahan yang lain, terutama diberikan nikmat untuk terus berada dalam ketaatan. Dan semoga akhir hidup kita pun berada dalam ketaatan, husnul khotimah. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, yang terakhir kita bahas adalah tentang doa berlindung dari neraka. Setelah sholat, kita habis sholat membaca Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin 7 kali. Sekarang kita lanjut al-wasiyatul hadiyatu wassalatun. Wasiat yang ke-31. Rajulun min ahlil jannah. Penjelasan tentang orang yang dikatakan oleh Nabi termasuk ahlul jannah, termasuk penghuni surga. Rajulun min ahlil jannah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada sekelompok orang Arab kampung atau orang Arab pedalaman. Ada seorang A'rabi, orang Arab pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang jika saya mengerjakan amal tersebut, saya akan masuk surga. Dan ini menarik Pak ya. Datang sama Nabi, tanya tentang amal, kalau dikerjakan amal tersebut akan menyebabkan atau menjadikan masuk surga. Dia masuk surga. Qala ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ranking pertama kata Nabi adalah memurnikan ibadah dan jangan berbuat syirik. Engkau menyembah beribadah kepada Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan satu apapun. Menyamakan Allah dengan satu apapun. Jadi beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, perbuatan syirik. Wa tuqimus salata. Yang nomor 2, kamu mengerjakan salat. Kata Nabi kepada orang tersebut, wa tuqimus salata al-maktubata. Kamu mengerjakan salat-salat yang wajib, salat wajib yang difardukan, al-maktubah. Nabi belum menyebut salat sunnah ya, cuma salat wajib. Wa tuqimus salata al-maktubah wa tu'tiz zakata al-mafruḍah. Dan engkau membayar zakat
yang Allah wajibkan, yang telah diwajibkan. Ini zakat wajib, zakat harta kita, zakat fitrah kita, itu zakat wajib. Zakat mal ya, bagi orang yang memang sudah hartanya masuk nisab, masuk hitungan wajib zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Maka orang tersebut mendengar sabda Nabi ini mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza wa la anqusu minhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, ya, demi Allah. La azidu ala hadza, saya tidak akan menambah, tidak akan menambahi lagi hal tersebut atau hal ini. Saya tidak akan menambahi dari hal ini, dari yang Rasulullah sampaikan tadi, wala anqusu minhu, demikian juga saya tidak akan mengurangi dari hal tersebut. Artinya satu, ibadah kepada Allah tidak berbuat syirik, yang kedua melaksanakan sholat wajib, yang ketiga membayar zakat wajib ya, zakat itu zakat fitrah, zakat harta, kemudian puasa Ramadan. Itu saja, enggak saya tambahi yang lain, juga tidak saya kurangi yang lain. Maknanya rukun Islam yang 5, seandainya ditambahi dengan haji, maka lengkap jadi 5. Falamma walla qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut sudah ngalih, sudah pergi, Pak, maka Nabi mengatakan, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Ya, barang siapa sing kepengin ngerti delok wong sing bakalan jadi penghuni surga, delok wong, lihatlah orang tadi, lihatlah orang ini. Maknanya apa? Orang tersebut menurut Nabi, kalau dia ini jujur, istiqomah mengerjakan perkara-perkara wajib saja, tentu dengan syarat yang tadi enggak berbuat syirik. Ya, kenapa kok? Pertama itu ibadah kepada Allah, dan jangan engkau berbuat syirik pada Allah dengan satu apapun, karena itu syarat. Kalau kita ibadah kepada Allah, rajin ibadah, tapi ada perbuatan syirik, inna syirka la zulmun azim, kata Allah dalam surah Luqman. Sungguhnya perbuatan syirik ini adalah perkara kezaliman yang sangat besar. Nggih. Jazakallahu khairan katsiran. Terus yang kata. Oke. Jadi syarat yang sangat penting adalah jangan sampai kita ini mengerjakan perbuatan kesyirikan. Perbuatan yang di situ sebetulnya itu hanya layak ditujukan kepada Allah. Nah, itu haknya Allah. Ibadah itu haknya Allah. Jangan sampai kita meletakkan ubudiyah atau hak ibadah itu kepada selain Allah. Nah, ketika meletakkan hak ibadah kepada selain Allah, bentuk-bentuk peribadahan kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan syirik. Menyamakan sesuatu yang tidak layak disamakan dengan Allah, lalu sama kita angkat disamakan setara dengan Allah. Nah, itu hakikatnya tidak sama, ya. Hakikatnya tidak bodoh, tapi disamakan, maka itu syirik. Makanya itu yang menjadi nomor 1, ya, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Setelah itu ibadah salat, kemudian ibadah zakat. Ibadah salat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah ibadah yang sudah pernah kita sampaikan, kita ulas, bahwa ini adalah ibadah yang pertama kali dihitung sebelum ibadah-ibadah yang lain. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi ibadah yang pertama kali dihitung oleh Allah adalah salat. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga salat kita ini salat yang diterima, ya.
jujur ya, kadang kalau bicara khusyuk itu sulit ya, ya. Betul, itu perjuangan. Bagaimana menghadirkan hati ya, ada aja kan begitu ya, pikiran itu. Tapi ya begitu, orang yang sholat saja ini kata Al-Quran itu masih ada yang wailun kan gitu. Wa wailul lil musallin kan. Orang yang sholat saja itu masih ada yang wail, ada yang celaka. Nah, apalagi yang enggak sholat. Ya gitu. Apalagi yang enggak sholat. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, memang syaitan ya. Ini syaitan yang sering menggoda kita, memberikan was-was. Nah, kemudian sholat ini masyaallah muslimin rahimakumullah tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan seterusnya. Jadi intinya sholat ini banyak sekali fadilah keutamaan bagi kita. Belum lagi sujudnya, rukuknya dan seterusnya. Kemudian zakat masyaallah muslimin, kita tahu bahwa zakat adalah ibadah harta, ya. Zakat itu maknanya penyucian, pembersihan. Kalau kita enggak bayar zakat, kita enggak mengeluarkan zakat padahal sudah wajib zakat, maka itu sama artinya kita mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Harta kita ini, di dalam harta kita ini ada haknya orang lain. Haknya orang lain kalau kita tahan, ya, tidak kita keluarkan karena Allah telah perintahkan hal tersebut, maka ya kita sama seperti memakan hartanya orang lain. Ya. Ibadah sosial ya, ibadah sosial diwajibkan oleh Allah untuk bayar zakat. Dan puasa Ramadan. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang tadi mengerjakan perkara-perkara yang Rasulullah sampaikan tadi, maka dia layak masuk surga. Layak masuk surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa amal-amal yang Rasulullah sampaikan itu adalah amal-amal yang besar ya, perkara-perkara yang wajib. Perkara wajib saja sudah bisa menjamin seseorang masuk surga. Yang penting dia sungguh-sungguh ikhlas, istiqomah mengerjakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kita selanjutnya kita lanjutkan. Al-wasiyatu tsaniyatu wassalatun. Wasiat yang ke-32. Salatul istikharah. Penjelasan tentang salat istikharah. Salat istikharah, salat meminta petunjuk. Kita punya pilihan, minta petunjuk sama Allah agar Allah memberikan petunjuk atas pilihan-pilihan yang ada. An Jabir bin Abdullah. Bukan hanya pilihan-pilihan yang ada, iya atau tidaknya. Kadang kita dikasih pilihan ini, iya apa enggak gitu loh. Ini baik apa enggak? Saya ambil baik apa enggak? Saya lepas baik apa enggak? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai Jabir dan ayahnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, mengajari kami istikharah, salat istikharah ya, dalam segala urusan. Sebagaimana Rasul mengajari kami surat Al-Quran. Berarti penting ya. Al-Quran kan penting. Nah ini Rasulullah mengajari istikharah. Berarti penting. Sebagaimana mengajari Al-Quran, surah dari Al-Quran. Yaqulu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang dari kalian ini menghendaki, menginginkan atau menghadapi satu urusan, falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah thumma liyaqul, hendaklah dia ini salat 2 rakaat ya, yang itu adalah bukan salat wajib, artinya salat sunnah 2 rakaat.
Seperti yang kita bahas kemarin, ada salat hajat, salat 2 rakaat. Tsummal yaqul, setelah salat itu hendaklah dia berdoa, meminta kepada Allah dengan membaca doa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu yang luas, ilmumu yang tak terbatas. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, saya mohon kepadamu takdir atau kekuasaanmu, takdirmu dari kekuasaanmu. Minta agar Allah menakdirkan kepada diri kita sesuatu yang baik dengan kekuasaannya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya mohon kepadamu ya Allah dengan karuniamu yang agung, yang besar. Wa innaka taqdiru wa la aqdir, sungguhnya engkau ini sanggup dan sedangkan saya tidak sanggup. Sungguhnya engkau kuasa sedangkan saya tidak punya kuasa. Nah, ini. Jadi di antara doa itu, isi doa itu adalah apa Pak? Pengakuan, al-i'tiraf, ya. Dengan semerap lagunya. Apa namanya? Syairnya Abu Nawas. Nah, itu kan al-i'tiraf, pengakuan, ya. Wa anta taqdiru wa la aqdiru. Sungguhnya fa innaka taqdiru wa la aqdir, sungguhnya engkau ya Allah maha kuasa sedangkan saya enggak punya kuasa sedikit pun. Wa ta'lamu, dan engkau tahu, wa la a'lam, dan saya tidak tahu apa-apa. Atau pengetahuan kita ya terbatas. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha tahu perkara-perkara yang halus, perkara yang gaib, perkara yang tidak kasat mata, atau perkara yang itu ada tapi mata kita enggak lihat. Gaib namanya. Allamul ghuyub. Hatinya orang siapa yang tahu, kan begitu nih. Dalamnya samudra masih bisa dikira-kira, tapi dalamnya hati tak ada yang tahu kan. Dan Allah lah yang maha tahu. Perkara gaib tentang masa depan. Saya ngambil tanah sapling di sini, ini baik apa enggak ya kira-kira? Kan enggak tahu kita. Wong kanan kiri sering wonten tonggo, ya. Belum tahu kita. Doa sama Allah. Ya Allah, ini baik apa boten ya Allah? Saya beli tanah di sini, ya. Dan seterusnya. Saya buka usaha di sini, dan seterusnya. Minta sama Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, aw qala ajili amri wa ajilihi, faqdurhu li wa yassirhu li, thumma barik li fihi. Ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jikalau engkau mengetahui bahwasannya urusan saya ini, yang saya ambil ini, yang saya pilih ini adalah baik bagi saya, untuk agama saya, untuk kehidupan saya, dan urusan saya nanti, akhir dari urusan saya, atau artinya ke depannya. Qala ajili amri aw ajilihi, atau untuk masa dekat dan untuk masa yang akan datang, untuk yang kemudian. Lengkap ya Pak nggih, istikharah itu ya. Ya Allah, kalau urusan ini baik untuk saya, ya Allah, untuk agama. Jadi pertama itu disebut dini, Pak. Dini, agama dulu, ya. Khairul li fi dini, karena agama itu adalah pungkasannya, inti dari semua urusan. Jadi kalau urusan ini sudah baik untuk agama kita, ya, lalu menyebut ma'ashi, ma'isyah kita, untuk hidup kita, untuk usaha kita, wa aqibati amri, dan akhir atau usaha kita ke depannya, tingkatnya, cepatnya atau lambatnya, atau kemudiannya, kemudian harinya. Faqdurhu li wa yassirhu li, maka takdirkanlah ia bagiku dan mudahkanlah untukku.
Nek apik ya Allah takdirkan bagi saya, mudahkan bagi saya, tsumma barik li fi. Nah, ini yang hebat ya, kita doa sama Allah dengan doa istikharah ini, berkahilah di dalamnya. Berkahilah, iya. Minta keberkah. Sing sudah pengalaman ya. Pas nazar ya, apa namanya? Kate tunangan, Pak ya. Ana calon kan ngeten riyen iki. Lha iku lho ana arek Rodin. Ana arek ayu. Hati kan gampang ya. Iki pilih dia atau dia kan gitu ya. Nah, itu jenengan salat istikharah. Wasyawirhum fil amr juga musyawarah. Nek istikharah mantep, musyawarah kok ya juga ya, negonya juga gampang. Nah, ini ya. Bisa jadi insya Allah itu adalah tanda bahwa ini yang terbaik. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, dan jikalau engkau mengetahui bahwasannya urusan saya ini syarrul li, buruk, maksudnya apa yang saya pilih, apa yang saya hadapi ini itu buruk bagi saya, pilihan saya ini tidak baik untuk agama saya, wa ma'ashi, dan hidup saya, wa aqibati amri, dan seterusnya. Au qala fi ajili au amri wa ajilihi, baik dalam masa dekat atau yang masa yang akan datang ke depannya. Fasrifhu anni, maka jauhkanlah ia dariku. Wasrifni anhu, jauhkanlah aku darinya. bukan yang kayak gini, Pak. Ya Allah, jikalau bukan dia jodohku, tetapkanlah dia sebagai jodohku. Mokso. Ya Allah. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Wis koyok-koyok gak ana liyane wis intine gitu. Waqdur liyal khaira. Jadi fasrifu anni wasrifni anhu, jauhkanlah aku dia dariku, perkara itu dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah bagiku kebaikan. Ya Allah, golekno ganti liyane. Lek iku gak apik, carikan lain yang apik, datangkan. Haitsu kana, ya, gimana pun, everywhere. Ya. Takdirkan bagiku kebaikan. Haitsu kana, mana saja, di mana saja, ya. Tsumma ardini bi, kemudian maksudnya minta ganti pada Allah, minta petunjuk agar diberikan ganti yang lain, dan ridhoilah untukku dengannya, ganti tadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menambahkan wa yusammiya hajatahu. Setelah itu kita nambahi sendiri nyebut hajat kita. Nggih. Ya Allah, oleh ora iki ya, rabi maneh ya Allah. Wis koyok-koyok gak oleh iki, gak entuk. Ya, Allah. Ya itu, okay. Jadi ini petunjuk Nabi berkaitan dengan sholat istikharah dalam semua urusan, Pak, kata sahabat Jabir bin Abdullah. Ya. Jadi minta petunjuk kepada Allah. Sholat 2 rakaat lalu doa seperti tadi. Okay. Monggo diamalkan. Termasuk ya untuk anak-anak kita juga. Anak-anak kita juga. Jadi kalau anak kita kan belum paham ya, mau sekolah kemana, mau apa. Ya kalau sudah paham kan bisa diajari. Nih, iki lho ana tuntunan Rasulullah lek kate apa milih apa dan sebagainya, disuruh sholat istikharah dulu. Kenapa? Akibatnya, faedah manfaatnya itu insya Allah kita tidak akan salah pilih, gitu ya. Insya Allah tidak akan salah pilih. Nah ini dalam riwayat yang lain, wa fi faidatil istikharati jaa, dalam faedah sholat istikharah itu ada hadis an Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla." Di antara kebahagiaan anak Adam ini adalah istikharahnya, minta petunjuknya dia kepada Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi. Nah itu Pak. Jadi istikharah ini bukan sesuatu yang menyusahkan. Ya, lawang cuma sholat 2 rakaat, doa apa jeleknya doa, nah gitu ya. Minta sama Allah, justru mantap, ya. Justru tenang hati kita. Aku sudah doa sama Allah, ya. Maka muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Wazada, dan ditambahkan pula, ada tambahan pula riwayat yang lain. Wa min syaqqwati ibni Adam tarkuhu istikharat Allah. Dan di antara kecelakaan, kerugian seorang anak Adam ini adalah meninggalkan istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Jadi justru kalau kita meninggalkan salat istikharah, maka dikatakan sebagai bentuk apa? Kerugian, kecelakaan, rugi kita. Nyesel ya. Asal muslimin rahimakumullah, selain istikharah memang perlu musyawarah. Memang ada perintahnya musyawarah, wasyawirhum fil amr. Ya, jadi setelah kita istikharah, ya, biasanya pertanyaan kan gitu. Ya boleh, awakmu mantep lah. Nggih, Bah. Kula kok mantep nggih. Ya, itu musyawarah. Musyawarah artinya minta pertimbangan, masukan dari orang yang sudah ahli. Nah, itu. Jadi enggak si anak sendiri Pak ya. Ya. Mungkin orang lain kan barangkali punya apa? Punya pengalaman, punya pandangan, punya ya pendapat berkaitan dengan satu urusan dan mungkin mereka sudah mengalami itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya kita ini minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah atas pilihan yang ada, pilihan yang ada yang ditanyakan dulu Pak, ini menarik, mungkin ada yang ditanyakan tentang istikharah. Monggo. Kalau istikharah itu ada pengalaman atau boleh? Nggih. Apakah salat istikharah harus malam? Nggih. Tidak harus menurut hadis ini nggih. Selain salat fardu kan tadi. Jadi silahkan pagi bisa. Yang penting bukan waktu-waktu yang haram gitu aja. Waktu yang haram itu salat. Falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Kan ya, jadi bebas. Bisa jadi ya isyarat-isyarat atau petunjuk-petunjuk Allah itu melalui siapapun ya. Ada yang katanya lewat mimpi ya. Ada yang lewat orang juga. Tiba-tiba datang orang ya, ngasih tahu, "Mas, itu rumah yang sebelah sana itu loh, kosong kayak kasih didol." Ya. Terus ini gini. Ya. Dengan kan dapat informasi satu, kemudian yang lain juga dan sebagainya. Akhirnya apa? Banyak data yang jenengan kumpulkan, akhirnya kok ya, cocok ya. Kebetulan doe pas ya. Gitu ya. Tak delok ya posisi juga bagus ya. Dan seterusnya. Oke. Masalah muslimin rahimakumullah, milih jodoh itu saya pernah dapat nasihat, tapi saya sudah pengalaman kan kemarin. Jadi biar imbang itu nanya informasi itu dari dua arah. Dari orang dekat, orang jauh gitu ya. Jadi biar objektif, itu sampai segitunya Pak, dulu saya diajari. Jadi tanya informasi nggak cuma dari orang dekat. Orang dekat ya pasti api. Tapi kalau orang jauh itu objektif, bisa menilai adil gitu ya. Tapi saya nggak sampai segitu Pak ya, nggak sampai segitunya ya. Dulu saya ya pernah gagal juga. Pernah nyari kok belum ketemu. Dan memang prosesnya malah sulit Pak ya. Saya yakin bahwa ini bukan jodoh. Ya, belum jodoh. Lalu kok pas yang terakhir ini gampang gitu. Ya. Gampang dikenalkan lewat teman ya,
istri saya ya. Dan saya belum pernah ketemu sebelumnya. Saya kalau dia mau ya nggak apa-apa, ta'aruf saya bilang. Saya akhirnya ngirim biodata dan belum pernah ketemu langsung sama yang bersangkutan. Cuma ngirim biodata, cuma saya baca biodatanya gitu. Saya juga ngirim biodata. Ya. Setelah itu dipertemukan, terus bertemu di salah satu rumah milik kenalan istri saya. Karena waktu istri saya baru selesai mondok gitu. Itu pun saya ketemu, saya duduk di balik tembok, istri saya di sini, disuruh lihat. Ketika disuruh lihat wajah istri saya itu, saya sudah nggak fokus, saya nggak ingat wajahnya. Jadi pikiran saya itu, ya cuma saya doa, ya Allah, pokoknya saya sudah bosan milih-milih sendiri, ya Allah pilihkan saja ya Allah. Ya. Karena milih sendiri itu malah nggak ada yang jodoh Pak, yang cocok. Ya. Itu ya Allah, saya minta Engkau yang beri petunjuk, pilihkan buat saya yang terbaik menurutmu ya Allah, bukan menurut saya gitu. Itu saja doa saya. Itu tambahannya ya. Selain surat istikharah. Ya alhamdulillah kok gampang Pak ya. Gampang. Jadi cuma jarak sekitar berapa bulan gitu, 2 atau 3 bulan habis Ramadan Syawal saya dinikahkan ya. Sekali datang ke rumahnya langsung nikah Pak. Langsung nikah. Keangel-angel. Ya itu semoga berkah lah jenengan juga seperti itu nggih, berkah. Barangkali ada yang lebih seru ceritanya nggih. Enggak apa-apa nanti diceritakan. Masalah muslimin rahimakumullah nggih. Itu tentang surat istikharah, intinya minta petunjuk kepada Allah. Tidak ada salahnya, bahkan dikatakan adalah di antara bentuk kebahagiaan manusia minta petunjuk kepada Allah. Karena Allah tidak pernah salah pilih. Ya. Kalau kita sering salah pilih. Baik. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan surat istikharah?